Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan pimpin sepanjang hari, dan kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, mohon pertolongan-Mu, mohon anugerah-Mu untuk mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Demi nama Yesus kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Amsal tahu bahwa hidup dalam komunitas dapat terasa sulit atau tidak mudah. Amsal 27 adalah salah satu yang berbicara tentang hal itu. Di ayat 17 ia mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Manusia dan sesamanya sudah menunjukkan identitas komunitas itu sendiri karena komunitas bukan satu orang. Hari ini mari kita persempit komunitas itu menjadi komunitas keluarga. Dari perumpamaan yang dipakai oleh penulis Amsal, besi menajamkan besi. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan tentang keberadaan manusia di dalam hidup bersama. Yang pertama, frasa manusia menajamkan sesamanya. Hal ini menunjukkan adanya proses interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Ada proses interaksi. Di dalam sebuah bengkel besi, proses besi menajamkan besi adalah proses penempaan atau proses pengasahan. Jadi ada dua teknik. Teknik yang dipakai adalah besi diadu dengan besi, baik itu dipukul atau itu diasah. Proses itu pada dasarnya menggambarkan suatu proses yang keras, yang bisa menimbulkan panas, dan juga ada tekanan. Uniknya, saudara, di dalam proses penajaman besi, makin sering proses itu diulang, kualitasnya semakin baik. Tetapi tentu saja juga rentan untuk tidak jadi. Begitu juga di dalam proses interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jika kita perhatikan baik-baik, Amsal sama sekali tidak membedakan manusia yang satu dan yang lainnya. Di dalam konteks apa? Amsal menggambarkan manusia itu sama kerasnya, sama-sama bisa panas, sama-sama bisa sepertinya saling menyakitkan, dan sama-sama bisa menekan. Dengan kata lain, dimanapun kita berada di dalam satu komunitas, kita akan mengalami proses tempaan yang sama. Keras, panas, sakit, penuh tekanan. Kecuali kita hidup seorang diri tentu saja. Dan semakin proses itu diulang, semakin baik kualitasnya. Bukan berarti kita senang mengulangnya. Tetapi jika terjadi lagi tempaan atau asahan, artinya mau dijadikan lebih baik. Tapi juga ada resikonya. Bisa jadi tercerai-berai. Saudara-saudara, keluarga sebagai komunitas adalah seperti bengkel besinya Tuhan. Tempat di mana setiap anggotanya ditempa. Suami dan istri sama-sama manusia yang digambarkan seperti besi yang keras. Begitu juga orang tua dan anak-anak sama. Yang bila dibenturkan bisa sama-sama panas. Bisa sama-sama saling menyakitkan, bisa sama-sama saling menekan. Jangan bilang istri lebih lemah dari suami. Kalau demikian, kenapa ada istilah ikatan suami takut istri? Itu contoh saja. Dan juga jangan bilang anak harus dan pasti nurut sama orang tua. Kenapa? Pada kenyataannya ada anak yang berani memukul dan bahkan memaki orang tuanya. Karena manusia itu semua anggota di dalam keluarga mempunyai potensi untuk saling menempa.
Ini realitas kehidupan berkeluarga. Ada yang berhasil ditempa menjadi tajam, tetapi pada kenyataannya ada yang tidak bersedia dibentuk dan bahkan menyerah untuk mengalami proses itu. Padahal tidak ada satupun rumah tangga yang tidak mengalami proses itu. Saudara, lewat Amsal ini kita diberitahu, jika ada keluarga atau rumah tangga yang mengalami gesekan, benturan, dan tekanan dari sesama anggota, tidak usah kaget, jangan kecewa dan putus asa, karena itu adalah sebuah proses yang normal. Terimalah sebagai sesuatu yang berguna. Bahkan di komunitas-komunitas yang lain sama, saudara. Waktu bergereja, berorganisasi, dan lain sebagainya. Di dalam satu komunitas, bila terjadi pergesekan, tekanan, dan lain sebagainya, itu hal yang normal. Karena hal yang tadi kita bahas. Bahkan bukan hanya berguna, tetapi juga baik. Kenapa baik? Karena alasan poin yang kedua yang berikut ini. Kedua, saudara, kata menajamkan itu menunjukkan suatu tujuan yang mau dicapai. Jelas bagi kita bahwa penulis Amsal mengambil contoh dari bengkel besi yang berkaitan dengan benda-benda tajam seperti pisau, mata panah atau mata tombak, dan juga pedang. Semua benda-benda yang kemungkinan besar berkaitan dengan perang. Apapun itu, yang jelas benda-benda itu adalah besi yang dipertajam, yang diperkokoh untuk kegunaan sang pembuat atau pengguna. Jika kita menafsirkan benda-benda itu adalah benda-benda perang, ya, maka hal ini menggambarkan manusia dipertajam di dalam komunitasnya supaya bisa dipakai oleh pembuatnya dan penggunanya untuk siap pakai menghadapi ancaman dan tantangan dari luar. Seperti besi yang tajam, kuat, dan kokoh. Itu menjadi gambaran seorang yang memiliki karakter kuat, dewasa, mental yang baik, dan kokoh berpendirian. Jadi Amsal sedang memberitahu kepada kita, komunitas adalah tempat yang paling rapuh untuk bertahan jika tidak melihat tempaan sebagai tempat pembentukan. Ini poin yang pertama tadi. Di sisi yang lain, lewat poin yang kedua ini, kita melihat komunitas justru adalah tempat terbaik untuk pembentukan seseorang menjadi pribadi yang kuat, dewasa, mandiri, kokoh, berpendirian. Di dalam konteks keluarga sebagai komunitas, keluarga adalah tempat yang paling rapuh untuk bertahan di dalam karena adanya gesekan dan tempaan antar sesama anggota keluarga. Saudara, ada yang mengatakan bahwa disakiti orang lain tidak terlalu terasa sakitnya, tetapi disakiti oleh orang yang terdekat seperti keluarga itu sakitnya jauh lebih sakit. Kira-kira demikian gambarannya, saudara. Tetapi di sisi yang lain, saudara, keluarga adalah tempat pembentukan terbaik yang anggota-anggotanya miliki, khususnya untuk menjadikan dirinya pribadi yang lebih baik. Tuhan mengizinkan gesekan dan tempaan terjadi untuk sebuah tujuan yang baik, menjadi matang, dewasa, kuat, kokoh, berpribadi, teguh dalam prinsip dan pendirian. Itulah sebabnya penting memandang keluarga menjadi tempat tempaan kita yang paling pertama dan utama. Karena dari dalamnya lah ada pengajaran, pendidikan, etika, pola hidup, sikap, dan bahkan spiritualitas. Dengan tempaan yang baik, seseorang akan siap menghadapi berbagai persoalan hidup. Bagaimana generasi dibentuk dan dipersiapkan untuk masa depan juga sangat dipengaruhi salah satunya oleh bagaimana penempaan Tuhan dalam hidupnya atau dalam hidup seseorang di dalam keluarga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Amsal mengajarkan kepada kita untuk tidak memisahkan spiritualitas dengan hal natural, realitas yang terjadi di dalam hidup kita. Seperti halnya proses penempaan atau gesekan di dalam keluarga.
Di tangan Tuhan, keluarga adalah bengkel terbaik yang kita punya untuk membentuk kita masing-masing sebagai suami atau istri, orang tua atau anak. Siap saling menempa di dalam dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dunia bersama-sama. Di dalam prosesnya, jangan lupa ikat kebersamaan di dalam kasih Kristus yang penuh penerimaan, pengampunan, dan pemulihan. Jangan sampai ada akar pahit, kebencian, dan penghakiman terjadi di antara sesama anggota keluarga. Allah turut bekerja sebagai ahli tempat terbaik hidup kita di dalam keluarga kita. Allah sanggup membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun di dalam rumah tangga saudara dan saya saat ini. Diberkati Tuhan untuk terus menjadi berkat. Saudara, ini yang saya renungkan lewat pembacaan dan perenungan pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong saya di dalam menjalani khususnya kehidupan saya sebagai anggota daripada rumah tangga, saya sebagai suami, sebagai ayah, saya bisa melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga di mana Tuhan mau terus membentuk saya dan membentuk keluarga saya menjadi keluarga yang lebih baik, berkenan kepada Tuhan, dan juga boleh menjadi saksi yang baik di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan kami. Saya terus berdoa kiranya proses demi proses yang terjadi itu boleh semakin menjadikan kami anggota-anggota keluarga di dalamnya menjadi lebih dewasa, lebih baik, lebih kokoh, sehingga kami boleh menghadapi berbagai tantangan hidup ini bersama-sama. Ini yang saya dapatkan, saya renungkan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari bagikan di kolom komentar. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menolong kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.